Maka satu ayat afalam yasinun firat fakat fatakuna lahum qulub ya kiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la tamal absar walakin ta'mal qulub lati fi sudur. Wong ki mlaku di dunya, di bumi, di muka bumi ini yang dijalani dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, bertata negara, mengembangkan potensi dirinya belajar, bahwa dikatakan oleh Allah afalam yasirun firat, janjane podo meneng, podo mandek, podo orang melakukan apapun kayak dini mayat hidup. Fatakun dalam kulub, sekarang mereka sesungguhnya punya hati tapi tidak telah digunakan sesuai dengan fungsinya hati. Mereka telah aku beri telinga tapi tidak berguna telinganya itu kecuali hanya sebagai bentuknya. Au adhan yasma'una biha, telinga tidak pernah digunakan untuk mendengar. Bahwa mereka mengira dengan orientasi yang lahiriah, maka dikira mereka akan sampai kepada Tuhannya, padahal fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul sudur. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya manusia yang di dunia dikatakan buta itu bukan karena mata yang tidak bisa melihat, atau dikatakan bahwa fa innaha la tamal absor, yang buta itu bukan masalah absor, bukan masalah orang itu enggak buta huruf dalam pengertian buta huruf enggak bisa membaca menulis, tapi yang dikatakan buta itu adalah mata hati yang berada di dalam rasa. Absor, orang yang cerdas secara absor, secara manusiawi itu berpikirnya yo pinter, moco yo pinter, nganalisa pinter, tapi hatinya buta. Ini sebenarnya ayat ini adalah hebat, menunjukkan kehebatan manusia di dunia. Akan tetapi dia dianggap oleh Allah tidak beraktivitas apapun, fakhabitat a'maluhum. Saat tidak ada fungsi hati, mata hati yang berada di dalam dada. Mata hati itu rasa mengenal diri Tuhannya, sehingga aktivitasnya adalah menuju kepada Dia. Jamaah rahimakumullah. Jam 10. Kita menghadapi pertentangan yang berupa daya tarik dan daya tolak. Kita harus memilih karena hidup ini adalah memang pilihan. Kita menghadapi ini. Kita dapat mengatasinya dengan tafakur, menyelami tentang diri, tafakur minas samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang adalah pertanda bagi mereka yang ulul albab. Permasalahan-permasalahan di siang dan di malam, permasalahan-permasalahan kondisi senang atau susah, penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu adalah merupakan tanda mereka yang ulul albab. Ulul itu adalah lapis, tingkatan, lubun, tingkatan inti. Orang yang di dalam orang yang berpikir atau orang yang punya akal, itu adalah orang yang mengetahui adanya tingkatan ulul albab di lapis inti kehidupan. Siapa yang disebut dengan ulul albab? Yang dapat membaca ayat-ayat Allah, yang dapat menelaah ayat-ayat Allah. Pada saat inna fi khalqis samawati wal ard waqtilali wa nahar ayatul albab, saat bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang, itu merupakan yakti tondo bagi mereka yang berada dalam inti ilmu, susah senang, pagi petang. Itu adalah bukan masalah, tapi dibaca sebagai ayat-ayat Allah, mencerdaskan pikirannya, mencerdaskan dalam bersikap, mencerdaskan dalam kita berdalam cerdas secara fitrah.
mencerdaskan kehidupan kita, mencerdaskan pendengaran kita, mencerdaskan penglihatan kita untuk dapat bersikap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, akan menjadi sebuah seni tersendiri dalam kita hidup. Itu adalah dengan tafakur. Jadi kalau kita tadriyatul al batin, bahwa yang lahir ini adalah sesungguhnya ditentukan kondisi-kondisi yang batin. Kalau konkretnya begini, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam bahasa konteks sehari-hari, apa kuwi? Seseorang yang dikatakan kholako itu proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ada menjadi ada. Artinya bahwa bahan itu tetap ada sih. Bahwa pada saat tukang itu nggawi bangku, dari belum ada bangku itu akan nantinya ada bangku, tapi materialnya kayu wis enek. Itu pun juga disebutkan kholako. Dari kecil menjadi dewasa, dari bodoh menjadi pinter, dari nggak bisa ngatasi masalah bisa ngatasi masalah. Maka perintah Allah ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Saya kembali menggok ke dewan. Sehingga pada saat kita menghadapi pertentangan yang berupa daya dan tolak dalam penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, ini daya tolak. Itu kita membaca nggak eksternal semata. Siang, banyak orang yang siang itu malah malam. Banyak kalau malam, orang itu malah siang. Kan itu kalau kita menafsiri secara harfiah. Dong karep kula. Di dalam penciptaan langit dan bumi, langit kita sering menunjuknya ke sana, bumi kita sering menunjuknya adalah ini. Bergantinya malam, saat ini malam, dan siang, besok saat matahari ada, kita sebut sebagai siang. Itu adalah tanda bagi ulul albab, mereka yang berada di lapis inti. Korelasinya begini loh ya, ulul itu lapis, lubun itu berada di dalam, di jerone dodo, di jerone fuad, itu di dalam dada sini. Pada saat ini di jero. Lah nek kemudian sing diomongane Gusti Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu fisik. Niki bab batin. Lubune iki bab batin, bab ati. Bab yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil samawati wal ard. Dalam penciptaan langit, langit itu gambarannya kepala atau utek. Langit itu gambaran otak, timbangan dewa-dewa ya. Dan bumi dodone diwi-diwi. Bumi yang adalah merupakan dadanya sendiri itu ada benih yang dapat ditanam di dalam dada. Itu di surat 14. Genepi Islamu dengan butiran biji iman. Itu adalah maka akan tumbuh berbuah. Keimanan itu dengan akhlak, dengan adab, dengan keselamatan, dengan metode, dengan sistem, dengan kemampuan berpikir dan seterusnya, itu buah-buah. Pada saat kita berpikir bahwa dalam penciptaan langit, dalam proses dari orang ngerti menjadi ngerti, dari tidak paham menjadi paham, kemudian berproses menjadi sadar, menjadi insan yang sadar dalam proses penciptaan langit dan bumi, dari suka, ngamuk, emosi, ndodo, nyegoro. Kan gitu kan? Kapan itu? Saat menggunakan rasional yang baik, saat menggunakan akal yang baik, sadar sebagai hamba Allah. Permasalahan yang kita hadapi itu adalah kehendaknya untuk menjadi hamba. Tolong diramsi untuk menjadi hamba. Kalau orang itu sadar sebagai hamba, tidak akan mudah dikendalikan oleh emosi. Arep nesu piye? Wong sing obah sing osek sing iso ya pangeran di sini. Dia yang punya nama Allah kok. Sadar dalam fakta. Itu ulul albab. Sehingga dalam penciptaan langit dan bumi untuk menjadi cerdas. Kemudian supaya menjadi dodo, ya sosodro menjadi dodo. Dalam siang itu dalam keadaan mungkin senang, dalam keadaan longgar, dan malam dalam keadaan sempit, dalam keadaan bingung, dalam keadaan judek. Mereka nek jenengan kebanyakan di sini itu nek awan itu jadi malam, gitu. Mereka du berutang, du terbang, detail, kan itu kita. Ini nek bengi
kantore tutup kowe gak ditagih ayem toh, tapi nek sesuk ditagih neh pajak dan seterusnya. Jadi itu yang dikatakan bahwa di dalam laili wa nahar, laili itu gelapnya hati yang menjadi gelapnya pikiran, atau gelapnya pikiran menjadi gelapnya hati. Mendung yang di atas gelap kena matahari gerhana, maka bawahnya gelap. Saat utek itu gak iso mikir rasional karena ditutup emosi, ditutup material, itu bukan karo kena gerhana, dodone ya peteng kan gitu. Jamaah rahimakumullah, menjadi fujuroha atau takwaha itu adalah pilihan. Kita gunggung tutup wis mengko neh. Ketika kemudian alladzina yadzakurunallah qiyaman, orang yang dapat membaca ayat-ayat Allah. Ayat ini itu ada sejarahnya yang terekam sangat kuat sekali. Itu Nabi Muhammad nangis sampai seperti lupa kalau sedang ditunggu jamaah untuk sholat subuh. Di surat Ali Imran 189 sampai 90 kan gitu. 91, 92, 190, 191, 192. Itu Nabi Muhammad muwun nangis. Ayat ini kan saat ini membaca ayat ini beliau nangis. Dibacakan gurunya sebenarnya. Gurunya tersebut sebagai Jibril. Dikatakan malaikat Jibril itu gurunya. Kenapa dikatakan kok gurunya begitu? Jika malaikat utusan jika penduduk bumi adalah malaikat, maka kami akan mengutus dari malaikat. Karena penduduk bumi itu manusia, maka yang diutus juga manusia, kan begitu. Ya manusia. Makna malaikat itu malaikum mulk, mutlak kekuasaan cakupan Tuhan piyambak. Jibril itu memang ditugasi bi amrina hanya karena menjalankan perintah, bukan karena nafsunya. Wa ma yantikul anil hawa ila wahyu yuha, hanya karena wahyu saja. Hanya orientasi wahyu itu bisian dengan sebenar-benarnya, dibuka, ditunjukkan dia, tahu persis tentang dia dan kembali kepada dia, sehingga sadar tidak akan di dalam pengakuan, hanya saat terima menjalankan dawuh gurunya dan sadar tanpa dengan dia yang punya nama Allah nggak bisa apa-apa. Inilah ulul albab. Jadi malaikat Jibril itu gurunya. Jabar Eli, menjabarkan, menjelaskan, menunjukkan Eli tentang keberadaan Tuhan. Sekaligus kamplofase karena pertentangan yang hebat, permusuhan yang hebat yang diterima. Karena hampir semua silsilah itu dibunuh. Nabi Adam teko Nabi Muhammad itu banyak yang dibunuh. Nabi Muhammad teko zaman saiki ya wakil yang disedani. Ini sudah zamannya ja'lah wa zakal batil. Jamaah rahimakumullah, itu ini merupakan memang akumulasi dzurul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi Allah itu enggak menghukum seseorang, enggak mengadab, dileboknya neraka. Gusti Allah enggak senang kita dilebok neraka, enggak. Itu sudah merupakan mekanisme atau sistem. Itu sistem. Nek pengen mulih iki dalane, nek arep mulih iki dalane,
Wabtahu ilahi golek orang hingga ketemu yang dapat ilahi kamu mengantarkan pulang. Al wasilah, aku duwe wasilah. Tapi wasilah itu aja tidak dimaknai mayit, beda. Beda. Wabtahu ilahil wasilah bukan wabtahu ilahil mayit. Pangapunten. Faham maksud saya? Nek diteruskan kan gak penak janjane. Wabtahu ilahil wasilah. Jadi jenenge wasilah itu hidup. Cik hidupnya. Jadi nek kowe ndek para wali songo, mbok nggih wasilah. Ya kan itu. Lah nek kono tahlilan ndongakne gak apa-apa. Tapi nek tinggi wasilah musyrik. Kayak yang digendaki oleh Allah wabtahu ilal wasilah, al wasilata. Itu barang hidup, cek sugenge. Kowe arep tuku sepatu, wasilah sapa? Wong tuamu njaluk duit. Itu wasilah. Lah nek wong tuamu mati, terus kowe sila ning ngarepe wong tuamu. Pak, saya diogrek-ogrek karena wong liya roh biar kira. Bagi nyapa ning ngarepe pusaran ibumu kok karena su aku pengen tuku sepatu, Pak. Iki lho kreditku ora rampung-rampung, Pak. Bang wis terus iki lho. Nah, kira-kira kowe iki mau ya bapak ngasih langsung ngono. Itu yang dikata wasilah itu jek sugeng. Nah wis itu ki dongakne kan. Didoakan semoga dalam ampunan. Saya kan sering guyon. Tapi enggak masalah loh. Saya juga biasa kok dengan orang wali songo ning dolan aku. Rasanya kan gak enak toh arepe wasilah karo Raden Said kau nyauri utang kan gak enak loh. Rasanya piye gitu loh. Pemandu sila kemudian ya Allah melalui Raden Said sing disebut Sunan apa Kalijaga utang-utang kula menika mugi ketutup. Rasanya kan gak enak. Mergo Raden Said iki sugenge lho ngerampok nyolong. Pengen bantu orang lain itu lo nyolong. Boso mati, masa bukan tangi bukan nyolong. Yo. Nanti aladina ya dzikrillah qiyaman wa qutan wala junubihi wa yatafakkaruna fil samawati war'at rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka wa qina adzabannar. Kita tutup sampai ayat ini ya. Bahwa di dalam cipta langit dan bumi bergantinya malam dan siang, keadaan enak enggak enak, situasi sing kayak apapun lah, ini namanya siang dan malam. Wis gampang ngono ya. Nek corona, corona, mercy, bis, mers, wis seterusnya. Ini keadaan situasi siang dan malam. Kalau yo numpak bis, kalau yo nunut sedan koncone, kalau montoran ngono ta. Itu keadaan siang dan malam berganti. Itu adalah merupakan tanda ulul albab bagi mereka yang berada dalam inti kehidupan, yakni mereka yang alladzina yadhkurunallah. Nggak bisa diselai piye ngecakne ayat ini kalau Nabi Muhammad nggak membuat wakil. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat minkum rusul afa in mata aku telang qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai. Jika ini ditiadakan apa jadinya? Tidak satupun manusia yang dapat bertauhid. Ngeri gak? Berarti gak ada yang pulang gitu. Ayatnya ngono. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, padahal sebelumnya ada Rasul persis seperti dia? Kan ayat demikian. Maka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, supaya dapat ingat kepada Allah. Zikir itu ya zikir. Nek zikir dimaknai Quran. Nek ngecak nek ayat iki judek. Wong ulul albab iki sapa? Alladzina yadhkurunallah. Yadhkurunlah orang yang membaca Al-Qur'an sambil duduk, berdiri, berbaring, bekerja. Wes nek mau dimaknai gitu. Apa arepe mulang karo maca Quran yang ini. Mergo di tafsirane Quran gitu loh ya. Kalau kiamat itu selalu membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, ngene iki maca Quran, ngadeg maca Quran, ngono ta. Gak maca berarti tidak ulul albab.
Ya dzukurunallah itu eling, hadir. 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 Ya dzukurunallah kiaman itu wong sing ora kok pengutane ngadeg, jedeg enggak, karena pakai masdar kiaman. Wa qu'udan wa junubihim itu pakai masdar kata jadi. Berdiri dalam pengertian aktivitas, bekerja, berkreatif, kreasi, inovasi, bersosial, bermasyarakat disebut sebagai kiaman. Duduk ora duduk sing ngawur, ngelamun enggak. Wa qu'udan wa ala junubihim, berbaring. Maksudnya istirahat karena lelah-lelah secara fisikal, tapi batinnya enggak akan pernah lelah dalam zikir. Ya kiaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka bertafakur. Orang yang bertafakur itu biasanya orang yang melakukan aktivitas kegiatan berdunia setingkat mampunya, tapi orientasinya adalah keselamatan batin untuk kembali kepada Tuhan. Orientasinya bukan lahir untuk lahir, dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu. Itu disebut dengan orang yang tafakur, mentafakuri kehidupan terhadap manfaat keimanan. Itu disebut tafakur. Nah, kita berpikir untuk memecahkan masalah dunia untuk dunia. Umpamanya ada proyek, kita membuat penghitungan itu supaya diterima oleh bose, itu kan ya memang itu harus dilakukan. Itu kan udah ditahir, itu amal. Ikmal perbuatan boleh. Ikmal lid dunyaka ka'anaka ta'isu abadan boleh. Apa yang kita lakukan itu tapi sadar bahwa kita itu bersama dengan Allah kan gitu. Orang kok seakan-akan bersama Allah enggak, atau seakan-akan besok mati enggak begitu. Ikmal dunia kakak anak kata isu abad, dan beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu besok akan mati. Pangapunten, keanaka itu bukan misal. Iki bubrah ini mergo kira-kira dadi bubrah pangapunten. Yang namanya keanaka itu tenggelam menyatu bersama melebur, itu namanya keanaka. Itu menunjukkan keabdian. Jadi orang kok kemudian dipisah 50-50, dunia 50, akhirat 50. Itu sebenarnya kalimat hadis ini, kalau ini dianggap hadis, ada yang mengatakan ini adalah lemah. Lemah mergo bingung nih, mosok ngini kan gitu. Ikmali dunyaka ka anaka ta'u sabatan wa mali akhirati ka anaka tamu tuh godan. Beramalah untuk akhiratmu. Gampang kan gini, nek kerja nyambut gawi itu tak isu abadan. Ikmal dunyaka karena kata isu kowe sesuk arep mati, kowe nek nyambut gawe kowe iki ngerti yo kowe sesuk iki arepe mati, kaya-kaya kowe sesuk arep mati ngono ta. Beramalah duniamu seakan-akan kamu itu besok akan mati, dan untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Kualik enggak? Profesionalitas itu menunjukkan keabadian. Beramal di dunia untuk hidupmu itu imali dunia ka'anaka ta'isu abadan. Itu artinya kalau orang menafsirkan tenanano di dunia profesional, di akhirat ya tenanano. Enggak begitu, itu menunjukkan sebenarnya justru apapun yang kita lakukan, kita adalah sadar bersama dengan Allah. Yang malah dengan kata isu abadan. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadzal batil, karena sesungguhnya Allah menciptakan tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanahu wa ta'ala adzabannar. Hanya dengan mahasucikan Allah, hanya dengan memahasucikan Allah, sujud kepadanya. Yang dikatakan orang yang sujud itu bukan jengking nyedit itu, ya. Fasujudillah Adam, bukan ini, bukan sujud di hadapan Nabi Adam, para malaikat, enggak begitu. Fasujudillah Adam yang dimaksud itu adalah menjalankan sunatur Rasul. Saat itu Rasulnya Nabi Adam, memberi petunjuk kepada para murid
jamaah di zaman itu bagaimana memberdayakan diri, mengelola lingkungan dan menata masyarakat berbangsa bernegara. Itu nganggo corone Nabi Adam atas perintah Allah karena dia utusannya. Maka manuto supaya tentrem, adem, ayem, nyaman begitu loh. Kemudian iblis nentang rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih pengalaman, luwih turun kan itu. Allah kamu menciptakan iblis enggak, ojo disalahpahami Gusti Allah gawe setan, gawe jin, enggak. Iblis iki ya menungso, ya sak baraan karo Nabi Adam. Cek tua iblis iki. Karena Nabi Adam itu khalifah Allah di muka bumi, tapi enggak ada pertamanya loh ya. Khalifah Allah di muka bumi yang tertulis pertama di Al-Quran, yang tertulis maksudnya itu yang tercatat pertama. Sadurunge enggak ketulis, sadurunge enggak ketulis, hanya tersebut sabiqunal awalin. Para imam pendahulu hanya disebut begitu saja, tapi enggak ditulis. Nek ditulis jenengane arepe tahfidz, hafidh Quran, tahfidz mumet gak 30 juz digawe 100 juz jumpleng kowe engko. Jungkel. Nanti gawe 30 juz, nek semua nabi ditulis kabeh gak mung 30 juz. Sehingga sebenarnya mulai kapan keberadaannya adanya manusia? Sudah lama banget. Wong setiap kurun waktu sampai sekarang dikatakan 7 periode, ini masuk periode ke-7. Jaraknya per periode juga beda, walaupun rata-rata adalah 12 tahun, 12.000 tahun. Nabi Adam ke sekarang itu 12.000 tahun. Nabi Adam itu 11.321 sebelum Masehi. Nanti kan sekitar 12.000 tahun. Ada bencana hebat, kemudian masuk periode kenabian. Sudah ada. Zaman dinosaurus sudah ada, khalifah sudah ada. Oke. Ya kalau kita buka sejarah sebelum Nabi Adam ya bisa. Tapi orang kan kadang kan ngobrol sejarah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Subhanaka itu memahasucikan keberadaan dia, itu memberdayakan diri. Fakina adzab benar itu oraso. Jadi subhanaka fakina adzab benar, jaga kami, lindungi kami dari api neraka. Dari neraka itu enggak so. Api neraka itu apa toh? Neraka itu satu keadaan yang sama sekali nggak ada nyamannya sekali dan menjadi penyebab orang yang nggak nyaman itu sebut sebagai nar. Api nih itu yo iri, dengki, serai, gemudi, kemengsun, merasa suci, merasa agung, merasa cukup, terus tak arogan, itu disebut api-api neraka. Itu geni. Itu yang sebenarnya tinggal kita kan nar itu situasi rasa batin sing di dunya iki enggak pernah iso nampa, enggak iso nrimo. Senengane nyacat, senengane ngelek-ngelek, senengane golek alene ili yang prasangka, itu berarti berada di dalam neraka. Maka supaya orang tidak di dalam neraka, Rabbana ma khalaqta hadzal batil, jangan sia-siakan situasi dan kondisi waktumu, lingkunganmu, sela-sela rumahmu. Itu maksudnya begitu loh gampangannya. Rabbana enggak ada sing sia-sia. Subhanaka maha sucikannya, berdayakan diri, nanduro, membacalah dan seterusnya kan begitu. Komunikasi seperti ada benar, neraka kan itu. Sonek mati, yosok,
Nek saiki wis gething ora mungkin dikono mlebu surga ngono wae gitu loh. Dekene karo Gusti Allah ki diciptake dikai utek, dikai sirah ki isine enek utek, enek kuping, enek mripat, enek cangkem ning ngelokne terus semuci terus tangeh lamun dilebokne surga. Tangeh lamun lah. Logikane ngene wae lah. Nek dikene-kene nek komunitas Pomosda terus dene rumangsa ahline Pomosda bedino ngelokne wek dijaba ngelokne kancane nukare kancane nilai kancane kakek angka kancane padahal sing kakek nilai kan ustate dekne sering menilai komentari kira-kira dilebokne istimewa enggak? Ya enggak lah. Nah gitu aja loh kan untuk kehendak Allah kan untuk menjadi sadar sebagai hamba Allah ya telah nar jadi ora sok enggak besok ya saiki iki supaya kita bertafakur makanya orang yang percaya kepada malaikat penjaga neraka kalau Anda percaya kepada malaikat penjaga neraka maka jadilah hamba Allah menjauhkan dari perilaku sirik, res-res, iri, dengki, sombong, arogan. Itu kalau kita percaya kepada malaikat penjaga neraka. Jadi kalau ada orang ngelok-ngelok nih bid'ah ke nyesat ke itu sebenarnya sadar atau tidak dia tidak percaya kepada malaikat penjaga neraka. Kan sering saya sampaikan kalau kamu percaya kepada malaikat Jibril maka jadilah pendengar yang baik demi keimanan, keselamatan. Kalau kamu percaya kepada malaikat pembagi rezeki ya nyambut gawe ya kerja. Percaya kepada malaikat rezeki turu diantem Kalau percaya kepada malaikat mungkar nangkir maka carilah yang menunjukkan keberadaan dia yang hakikat man ismuka sapa jenengmu itu sesungguhnya fi anfusihim. Carilah yang dapat menunjukkan bahwa siapa nama kamu sapa to sejatining kowe kuwi. Awalam yatafakaru fi anfus, diri kamu yang berada di dalam anfus golek ana sing dapat menunjukkan sehingga sekaligus akan menunjukkan man rabbuka sapa pangeranmu juga sekaligus akan mengetahui sistem hidupmu di dunia rabbuka bi amal-amal perbuatanmu sehingga amal-amalnya itu berada dalam nilai-nilai kehidupan. Sopo nabimu keberadaannya sebagai Nur Muhammad akan gamblang terbaca sebagai kebenaran al-haq min rabbik. Ini zaman berdek semacam ini. Wah ya, tadi saya matur ujah para nabi rasul itu kan nabi dan sebagainya itu. Tadi kan zikir. Memang ada ujah yang kan ya puji wali kutub. Ini itu banyak puji wali kutub. Puji wali kutub itu dulu dalam sejarahnya itu memang dibangun sejak Nabi Adam. Karena itu kan merupakan bentuk dari satu hujah konkret secara bentuk ubudiyah Nabi Ibrahim. Di puji wali kutub itu komunikasi dengan para imam sebelumnya untuk sebagai wali penjaga kutub yang di tempat-tempatnya jagat diajak nenuwun memohon kepadanya. Itu dipuji wali kutub. Makanya dilaksanakan hanya jika ada imam, maka tidak akan mungkin ditulis di buku. Nah, nek jamaah kula nyuwun catetane cara puji wali kutub yang enggak mungkin ketak-ketak. Ya mungkin itu diparingi. Itu bahasanya Mbah Yai ke saya itu. Puji wali kutub. Jadi maka dikatakan ada walian mursyidah sebagai pelaksana puji wali kutub.
Ini nanti puji wali kutub, insyaallah nanti kita puji wali kutub. Ya kita nanti mulai jam 2:04, kemudian itu jam 3:04 atau jam 3 kita mulai sholat, mungkin agak. Kemudian insya Allah setelah ini setiap akad pahing kita akan mulai laksanakan rutin kembali setiap akad pahing berkaitan dengan diwujudkannya cita-cita. Ini puji wali kutub. Ini nggak mungkin ditulis, nggak akan, walaupun banyak romo kiai atau sepuh-sepuh itu juga mendengar, mencari. Kita beberapa waktu yang lalu ke Rawan, Habib, tokoh-tokoh Habib itu juga yang kuat puji ya memang panjenengane kan gitu ya, dan seterusnya. Kita nggak enak karena subjek banget ya. Ya pikukuh benar bagi kalau diceritakan kan pikukuh. Kita cerita lain waktu aja. Ya kan akhir ini memang para tokoh-tokoh juga mengerucut dalam mencari kebenaran. Gitu. Semula saya kan dalam khawatir memang hanya di tanggal 17 Ramadan dan Idul Adha sampai 2023. Makanya kemudian masih sempat kemarin membeli wadah yang besar itu. Harapannya kan mergo puji niki jarang banget, maka dituangkan dalam bentuk garam puji. Doanya kan menjadi puji wali kutub, kemudian doa kan semuanya kan di garam. Itu ternyata tadi asar kita matur nyuwun, kemudian dibarengke untuk setiap baik. Terus terang saya juga miris ketakutan jika itu terlalu lama nggak digunakan, akan ada bencana hebat besar jika puji wali kutub itu nggak dilakukan. Untuk meredam makanya sudah diparengke, ya memang ada bencana tapi nggak sampai habis-habisan. Makanya kita puji wali kutub, tapi itu juga untuk segera, untuk adanya bencana-bencana akan bermunculan juga, tapi nggak sampai habis-habisan tetting itu enggak. Itu hanya ada puji wali kutub. Itu nggak pernah dibuka, walaupun dimusuhi, difitnah, dibunuh, juga nggak pernah dibuka. Padahal ini puji wali kutub itu tindak kiamat. Hebatnya para nabi, para rasul kan itu. Mereka diolok-olok, dikejar, dibunuh. Padahal kalau nggak ada mereka, tutup dunia ini. Jadi Imam Alim, Hasan Musan terus sampai Mbah Yai itu kan hampir semuanya dikejar-kejar, dibunuh, makanya nggak pernah menampak ke permukaan. Iki qad hilati adrikni ya Rasulullah, ya Allah, lelah wis jenuh terus dikejar, disalah fahami terus. Syariate podo, kemudian ditunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah, menjadi sempurna beragamanya, lahirnya syariat, batinnya hakikat. Ngono tok janino mayir janino gampangane. Ngono kok yang malah gak termomoh kok ngeloke gitu ya. Kita lu rileks aja. Kemudian karena besok juga Idul Adha, ya, nanti kita sambung di Idul Adha. Salat Id sekitar jam 6, setengah 7 ya, setengah 7 kita naik ke salat Idnya. Kita saya kira semoga dalam ridha Allah, dalam ampunan maghfirah, mendapatkan berkah pangestu guru wasito ya, sehingga kalau nanti kita melihat apakah nanti kita akan memberikan sesuatu sebelum puji wali kutub ya. Oh ya, kalau memang garam puji itu kalau panjeneng bisa untuk tertolong bantu, tapi aja dianggap dukun ki. Cirine dukun itu diaku karo kowe kemudian njaluk
with dit gitu ya. Enak tanggamu terus lawin bagian dukun ogal-ogalan kowe. Enak tanggamu kesusupan gara guru ya tanjuk kon ngalih gitu. Ngalih kok usah ngene-ngene ruyah kebingungan ndak. Mergo sehingga gak dikenal wong kita rileks. Wong bapak iki nek wong kesusupan kadang sing tak jine takon ngalih iki sing bersangkutan gak roh kan gitu. Gitu. Aduh. Mergo nek roh terus alah paling ya karep puji ngalih gitu aja kan. Rileks. Sing bener gitu rileks wae. Ada wong pomone kok ngalih gak gelem, ya wis rileks wae kan pangkah rileks itu. Jin itu mbiyene ya menungso. Jin kira menungso dhisik diciptakan, dhisik menungso. Wong jin itu produksine menungso. Menungso artinya iki menungso kuwi ora mule roe cepot metu dadi jin gitu loh ya. Jin itu satu akar kata, janatun jinatun itu satu akar kata. Nek janah itu surga menyatu, nek jinatun itu misah. Padha karo nur itu cahya mlaku ning adem, nek nar itu cahya ning panas kan gitu ta. Jadi jin karo jannah, surga karo pamrih gitu loh. Itu. Semoga mendapatkan bir-bir yang berkah pangestu guru wasita ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.